Maka termasuk panitia hakikatnya tak boleh juga diupah dengan daging. Kami tak kasih daging Pak Ustaz, kami kasih kupon. Sama itu. Kupon itu ngambil daging. Masalah. Jadi gimana nanti kawan-kawan ini tak mau dia nanti membantu. Di briefing dulu. Sebelum penyelenggaraan ibadah kurban itu, penyembelihan itu, kasih tahu, bapak-bapak semua panitia, bapak dapat jatah nanti sebagai masyarakat. Walaupun ada yang kemarin itu maksudnya hari ini, sekarang malam ini. Nah, ini perlu juga kita sikapi dengan bijak tentang memulai tanggal 1-nya kapan sehingga tanggal 9-nya bisa beda juga. Yang pertama pembahasan kita, Allah Ta'ala bersumpah untuk menyebut 10 hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashr. Demi fajar dan demi 10 malam. 10 hari maksudnya hari yang 10. 10 hari ini mulai dari tanggal 1 sampai 10. Mulai dari 1 sampai 10 itu tepatnya bulan apa? Maka Nabi yang memberikan perincian. Kata Nabi, innal asyra asyrul adha. Sesungguhnya 10 hari yang dimaksud di dalam surah Al-Fajr itu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Nah, inilah yang sedang kita mulai. Maka apa yang kita lewati hari ini dan kita berada di hari yang mulia ini, jangan sampai terlewatkan amal-amal soleh yang seyogianya kita lakukan. Karena kita sekarang mesti mensyukuri nikmat besar ini. Kita masih hidup di hari-hari yang istimewa. 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini sangat istimewa. Saking istimewanya, para ulama menyebut lebih istimewa lagi 10 pertama bulan Zulhijjah ini dibandingkan dengan 10 terakhir Ramadan. Maka kita akan mengisi hari-hari kita di 10 hari pertama ini insyaallah dengan amal-amal soleh. Dan amal-amal soleh apa saja yang akan kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, inilah yang mungkin akan kita bahas. Karena amat sangat disayangkan ketika berlalu hari-hari istimewa ini, kita pun ketinggalan fadilah-fadilah dan keutamaan. Nah, kata Nabi, 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu 10 hari ada 2 hari yang paling tinggi kedudukannya. Itulah yang disebut dalam ayat 3, wasyaf'i wal watri, demi genap dan demi ganjil. Demi fajar, demi 10 hari, demi genap dan demi ganjil. Yang dimaksud dengan genap, kata Nabi dalam hadis riwayat Musnad Ahmad ini, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Kata Nabi, wasyaf'u yaumun nahri. Yang genap itu adalah hari raya Idul Adha, tanggal 10. Adapun yang watru, witir, istilahnya baik witru maupun watru sama. Maksudnya ganjil. Adapun yang ganjil itu kata Nabi, yaumu Arafah. Ganjil itu pada tanggal 9. Jadi 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini, sampai begitu Allah menyebutkan kedudukannya, sampai-sampai disumpah. Sesuatu yang disumpah oleh Allah itu menunjukkan kedudukan dan keistimewaannya. Sebutlah apa yang disumpah Allah. Wasyamsi, demi matahari. Itu istimewa. Ciptaan Allah yang dahsyat. Wal qamar, demi bulan.
wan najmi demi bintang, wal laili demi malam, wal asri demi waktu, demi masa. Masa itu sesuatu yang luar biasa. Kita hidup dalam waktu. Kemarin, sekarang, akan datang. Dan waktu itu Allah yang menciptakan, menetapkannya. Dan waktu-waktu itu disebut Allah. Ada malam, wan nahari demi siang, wal fajri demi subuh. Tapi ada waktu yang istimewa beberapa hari. Dalam setahun Allah menyebutkan ada waktu yang istimewa, yaitu walayalin asyr, demi 10 hari. Ternyata dari 10 hari itu difilter lagi. Di antara 10 hari itu ada 2 hari yang hebat, yaitu tanggal 9 dan satu lagi tanggal 10. Nah, maka 10 hari itu dah istimewa. Kita mulai hari ini nih apa yang mau kita buat. Sebetulnya kalau kita kaitkan dengan ibadah kurban, kita sudah harus menahan diri sejak sekarang. Apa yang ditahan? Memotong kuku dan memotong rambut. Begitu kata Nabi dalam hadis, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, kalau kalian sudah memasuki bulan, ini sampai ke sini pula. Kalau kalian memasuki bulan Zulhijjah, maka janganlah kalian memotong kuku dan memotong rambut, kata Nabi. Ini salah slide nampaknya tadi ini. Idza ra'aitum hilalal hijjah fala yaqta'anna min azfarihi wa asy'arihi. Lama betul jumpanya. Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jika kalian sudah memasuki bulan Zulhijjah, maksudnya kalau sudah tampak hilal Zulhijjah, maka berdasarkan keputusan Kementerian Agama tanggal 1 itu mulai malam ini. Kalau sudah masuk tanggal 1, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan kalian ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, hendaklah kalian menahan memotong rambut, memotong kuku. Maksudnya memotong rambut ni termasuk bulu badan, termasuk bulu hidung, termasuklah bulu tangan, semuanya, rambut. Nah, kuku kaki, tangan, itu termasuk yang bahasannya kalau dalam fikih itu disebut agar ibadah kurban kita itu afdal. Jadi kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan menahan memotong kuku dan rambut itu orang yang mau berkurban. Walaupun ada pendapat yang mengatakan yang tak boleh dipotong itu bulu sapi itu dengan kuku sapi itu, kuku kambing dengan bulu kambing. Tetapi itu pendapat tidak lebih kuat dibandingkan pendapat yang mengatakan kita yang mau berkurban. Karena kalimatnya wa arada ahadukum ayyudhhiya, kalian ingin berkurban. Berarti kalian yang ingin berkurban ini jangan memotong kuku. Di situ poinnya. Meskipun sebetulnya kalau dari teks hadisnya bisa juga dipahami, karena dhamir hi itu falyumsi an sya'rihi wa azfarihi, itu kalau kita buat dalam kurung, tak ada kata dirinya sama memotong, itu maksudnya menahan dirinya dari rambutnya dan kukunya. Nyanya kemana nih? Nya ke hewan kurban atau nya ke orang yang mau berkurban? Kadang-kadang garannya inilah orang berkelahi. Beda pendapat. Sama dengan bab kunut itu kan gara-garanya juga itu. Kata Nabi, disebutkan dalam riwayat itu, summa tarokahu, kemudian dia meninggalkannya. Itu kan gara-garanya tuh, beda pendapat tuh para ulama. Dan kita tak bisa menyalahkan para ulama. Mereka sudah mengeluarkan berijtihad. Ijtihad itu apa artinya? Mengeluarkan segenap kemampuannya, sungguh-sungguh untuk melahirkan hukum.
ijtihad, jihad sungguh-sungguh. Ijtihad mengeluarkan segenap kemampuannya untuk melahirkan hukum. Qanata syahran, Nabi berkunut selama sebulan. Yal'anu Ri'lan wa Za'wan wa Usayyah, Nabi melaknat Bani Ri'lan, Bani Za'wan, Bani Usayyah. Thumma tarakahu, kemudian Nabi meninggalkannya. Itu kata mazhab Hanafi Hambali, kemudian Nabi meninggalkannya, meninggalkan kunut. Kata mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, meninggalkannya, meninggalkan doa melaknat. Jadi kesimpulannya ada ulama yang kunut subuh, ada yang tidak jadinya. Hadisnya sama, tapi gara-garanya. Itu kan? Gara-garanya bisa beda. Termasuk rambutnya, kukunya bisa beda juga. Kuku siapa, rambut siapa? Kuku kambing atau kuku yang mau berkurban? Nah, itu yang mengundang perbedaan atau menyumbang perbedaan itu karena teks-teks hadis itu memungkinkan dipahami berbeda. Ada kata saja dalam bahasa Arab itu kadang-kadang dia disebut mushtarak. Mushtarak itu satu kata mengandung beberapa makna. Sehingga ulama ini cenderung pakai makna yang pertama. Ulama yang lain, kami pakai makna yang kedua. Walaupun hadisnya sama, kemungkinan berbeda itu ada. Disitulah perlunya kita bijak menyikapi hal-hal yang perbedaan seperti ini. Nah, oleh mazhab Hanafi, berkurban ini dipastikan bahwa hukumnya wajib. Itu kewajiban berkurban itu kata mazhab Hanafi karena hadis Nabi itu mengandung makna ancaman. Ancamannya apa? Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kemampuan tidak mau berkurban, maka janganlah dia dekat ke tempat salat kami. Jangan dia datang ke masjid. Jangan dia datang ke musalla, maksudnya ke tempat salat. Menunjukkan ancaman. Itu kalau orang di zaman Nabi, kalau sahabat-sahabat tuh, andai Nabi mengajar itu terpukul sekali jiwanya. Kalian punya dinar, dirham, bisa, atau kalian punya kambing atau unta, mampu berkurban, tapi tak mau berkurban, jangan dekat-dekat ke sini, jangan datang ke masjid. Itu terpukul sekali jiwanya. Selama ini biasa bersama Nabi di masjid. Tapi kata Nabi, kalau kalian mampu tak mau berkorban, tidak usah lagi ke masjid. Nah, ancaman seperti itu tidaklah diungkapkan Nabi, melainkan itu mengandung makna wajib. Nah, itu dalil mazhab Hanafi. Jadi bisa juga tuh, kalau kita pahami, iya juga. Karena ancaman yang keras seperti itu berarti perintah itu berarti mengandung makna wajib. Tetapi tentu ada pula alasan ulama yang mengatakan itu sunnah muakkad atau sunnah muakkadah itu. Karena kata Nabi, "Thalathun alayya fara'in wa hunna lakum tatawwu." 3 perkara wajib bagi diriku, bagi kalian sunnah saja. Itu yang disebut Nabi, di antaranya salat witir. Witir itu wajib bagi diri Nabi, tetapi bagi umatnya sunnah saja. Wan nahru, berkurban, bagi diri Nabi kurban itu wajib, tapi bagi umatnya kata Nabi, bagi umatku sunnah saja. Termasuk wasalatud duha. Salat duha itu wajib bagi diri Nabi, tapi bagi umatnya sunnah saja. Nah, ini diantara alasan mazhab Syafi'i dan yang lain yang mengatakan bahwa kurban itu tak sampai ke tingkat wajib, tetapi dia sunnah muakkad, hampir kewajib. Ada yang menarik dalam mazhab Syafi'i ini perlu juga kita sikapi. Ada istilahnya itu sunnah kifayah. Selama ini kita tahu fardu kifayah. Tapi ada konsep sunnah kifayah dalam mazhab Syafi'i. Nah, sunnah kifayah ini sudah masuk kepada tingkat kurban yang paling rendah. Maksudnya paling tidak satu keluarga itu ada seekor kambing dia sembelih, supaya dia dapat semuanya keluarga itu. Minimal kalau dia punya kemampuan. Tapi kalau mau meningkat sedikit, setiap orang satu ekor kambing.
Kalau dia bertujuh bisa dijadikan seperti sapi atau unta. Kalau yang paling tinggi seperti yang dilakukan Nabi, satu orang 100 ekor unta. Nampaknya yang paling tinggi ini belum ada lagi kita buat. Satu orang 100 ekor unta. Nah, jadi teori atau konsep sunnah kifayah itu salah satunya prakteknya adalah ketika dia keluarganya ada beberapa orang, tapi dia hanya memungkinkan untuk membeli seekor kambing. Maka kepala keluarganya bisa berniat untuk diri dan keluarganya. Karena dia diyakini sebagai sunnah kifayah. Tetapi itu bukan menganjurkan supaya tak usahlah banyak-banyak kurban, Pak. Satu aja dah cukup untuk kurban. Itu lemah pula semangat orang berkurban. Kadang-kadang bisa disalahpahami juga ungkapan sunnah kifayah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Problem kurban ini sebetulnya sejak dulu, sejak beberapa tahun sudah biasa dibahas. Bahkan di akhir-akhir ini sudah banyak juga ustaz-ustaz kita bahas masalah mengupah. Nah, itu kan sebetulnya sekedar mengingatkan aja. Kalau kita jumpa di hari-hari istimewa ini, menjelang kita akan berkurban ini, perlu diingat tentang bagaimana tidak bolehnya memberi upah kepada yang maksudnya upah dari hewan kurban, dari bagian daging hewan kurban itu. Sekarang orang membedakan apa bedanya penyembelih, tukang jagal dengan panitia. Hakikatnya sama. Jadi kalau tukang jagal tak boleh karena hadisnya tukang jagal, panitia boleh. Dari mana datangnya? Nah, jadi kalau nanti disamakan hakikatnya sama. Maka termasuk panitia hakikatnya tak boleh juga diupah dengan daging. Kami tak kasih daging Pak Ustaz, kami kasih kupon. Sama itu. Kupon itu ngambil daging. Masalah. Jadi gimana nanti kawan-kawan ini tak mau dia nanti membantu. Di briefing dulu. Sebelum penyelenggaraan ibadah kurban itu, penyembelihan itu, kasih tahu. Bapak-bapak semua panitia, Bapak dapat jatah nanti sebagai masyarakat. Tapi tidak ada jatah panitia. Nah, kalau gitu Bapak sembelihlah sendiri katanya. Tak mau. Berarti selama ini mau membantu ini karena mengharapkan daging satu plastik, itulah rupanya. Itu perlu diluruskan niatnya. Ini kan kita nih ibadah. Jadi sebetulnya kalau kita membahas tentang panitia itu dia relawan. Nah, nanti kan ada yang cari celah tuh. Kalau hadiah gimana? Memang ada fikihnya pembahasan seperti Imam An-Nawawi, pembahasan tentang hadiah. Cuma hadiah ini beda-beda tipisnya dengan upah. Salah-salah paham bahasa kita hadiah rupanya upah. Itulah maka gimana solusinya kalau mau ngambil solusi seperti hadis ini. Yang berikut ini. Nah, ini hadis. Boleh upah tetapi dari uang bukan dari daging. Uang pribadi pekurban itu. Nu'tihi min indina. Nahnu nu'tihi min indina. Kami memberi dari uang pribadi kami. Ya, jadi kalau uang pribadi itu kan hakikatnya kalau umpamanya 2.700.000, umpamanya harga sapi atau kambing itu hakikatnya 2.500.000, berarti 200 itulah yang diambil tuh untuk upah. Jadi akadnya saya serahkan ini biaya pembelian hewan kurban sekaligus operasional. Nah, operasional itu 200 itu sekaligus bisa diambil untuk panitia. Boleh saja, tapi tidak dari daging. Karena kalau daging itu kan seperti jual beli. Ini jasa, seperti jual beli. Ini jasa saya, mana harganya? Seperti itu. Daging-daging. Oh, berarti sama dengan hakikatnya gini. Kalau jasa itu kan jual beli. Kalau tak pakai panitia, saya nyembeli sendiri. Lalu saya ambil daging itu, saya jual. Dapat lagi duit saya dari daging. Itu tak diterima kurban.
Jadi hakikatnya seperti itu yang perlu dihati-hatikan betul. Karena setiap tahun kita ini berkurban, problemnya cuma ini. Nanti memang ada fikih tentang hadiah itu. Kan jatah saya sepertiga. Saya tak ambil semuanya. Sebahagian yang tak saya ambil ini saya hadiahkan ke panitia. Kalau memang iya sebetulnya bisa. Tapi kadang-kadang problemnya antara kedua belah pihak harus saling memahami kalau itu benar-benar hadiah. Cuma kata panitia, saya tak peduli Pak. Mau hadiah, mau upah, yang penting saya dapat daging tuh. Itu masalahnya. Ya, harus dipahami bersama. Kemudian hakikat kurban itu di antara pembagian dagingnya itu disuruh untuk dibagikan kepada orang-orang fakir. Begitu kalau disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 28. Fakulu minha, boleh makan sebahagiannya. Itulah sepertiga atau jatahnya. Wakulu minha, fakulu minha, wa at'imul ba'isal faqir, dan lainnya diberikan kepada fakir miskin. Ada lagi ayat tentang pembagian daging hewan kurban itu, fakulu minha wa at'imul qani'al mu'tar. Itu makan sebahagian dari dagingnya, ngambil barokah. Kalau Nabi makannya sedikit aja. Kalau ada orang harus seperti Nabi. Kalau seperti Nabi berkurban, setelah itu diambil hatinya sedikit, lalu dikasih garam bakar makan. Lainnya dibagikan. Dia makan sedikit itu hanya sekedar ngambil barokah. Selain itu dibagikan. Tetapi dalam hadis lain Nabi boleh katanya mengambil sepertiga. Tetapi hebatnya masyarakat kita, sepertiga pun tak diambil. Karena kita ini tujuannya syiar, yang penting pelaksanaan itu ambil sebahagian. Itu yang diterima Bapak Ibu peserta itu ada enggak sepertiga? Enggak ada. Itu dah luar biasa. Mana dalil sepertiga? Nanti orang tanya pula dalilnya. Di antaranya hadis ini. Riwayat Al-Hafidh Abu Musa Al-Asbahani. Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Wa yut'imu ahla baitihi ats-thulus. Wa yut'imu fuqara jiranihi ats-thulus. Wa yatasaddaqu 'ala su'al bits-thuluts. Jadi diberikan, boleh diambil sepertiga untuk pekurban, untuk keluarganya. Kemudian tetangga yang khususnya fakir miskin, du'afa, kemudian orang-orang yang memerlukannya. Siapapun orang yang, semua orang mungkin boleh jadi memerlukan mengambil barokah untuk memakan daging hewan kurban. Itu bisa dibagikan. Nah, itu yang perlu kita diskusikan pada malam hari ini terkait tentang ini. Nah, adapun bahwa 1 hari, 2 hari, bahwa katanya boleh berpuasa sampai 9 hari, nah itu termasuk hadis yang diriwayatkan tentang yasumu tis'a Dzulhijjah. Itu kalimatnya. Nabi berpuasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Tapi kalau dia mau menyebut Nabi berpuasa pada hari ke-9, yasumu yaumat tasi', itu kalimatnya. Nabi berpuasa pada hari ke-9. Teks. Jadi itulah makanya ada ulama mengatakan berpuasa 9 hari. Paling tidak di hari ke-9. Nah, itu yang disebut puasa Arafah. Cuma ini problem lagi nanti. Sebetulnya hari ke-9-nya hari apa? Karena kan beda pendapat nih kan. Kita sudah bahas itu sebelum-sebelum ini, sejak tahun lalu bahkan sampai belakangan ini sudah dibahas juga. Tetapi perlu kita diskusikan sedikit bagaimana para ulama membahas itu. Memang ada perbedaan itu. Perbedaan itu kalau melihat menentukan tanggal 9 Zulhijjah itu kan dari sisi kaedahnya, kalau menentukan tanggal 1 pakai apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasa karena melihat hilal, berbuka karena melihat hilal. Nah, jadi puasa itu konteksnya itu melihat hilal. Di mana melihat hilalnya? Melihat hilal di negeri kita. Tapi kan orang mempersoalkan di sana udah tanggal 9 Arafah. Ya, karena melihat hilalnya di sana. Kalau hilalnya di sini belum tampak, itu tentu beda. Nah, jadi kesimpulannya bisa seperti itu. Setiap negeri boleh memutuskan sendiri. Ini dasarnya hadisnya.
itu disebutkan dalam Sahih Muslim itu. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah Rasulullah memerintahkan kami. Itu kan ada riwayat Ummu Fadl bintul Haris. Jadi Ummu Fadl pernah menyuruh Quraib menyuruh untuk menemui Muawiyah di Syam dalam rangka menyelesaikan suatu urusan. Setibanya di Syam, saya selesaikan urusan yang dititipkan Ummu Fadl. Ketika itu masuk tanggal 1 Ramadan. Dan saya masih di Syam. Saya melihat hilal malam Jumat. Kemudian saya pulang ke Madinah. Setibanya di Madinah, di akhir bulan, Ibnu Abbas bertanya kepadaku, kapan kalian melihat hilal? Kata Ibnu Abbas, kami melihatnya malam Jumat. Kemudian kata Quraib, kamu melihatnya sendiri? Kata Ibnu Abbas, iya, saya melihatnya dan masyarakat pun melihatnya. Kemudian mereka puasa dan Muawiyah pun puasa. Lalu Ibnu Abbas menjelaskan, kalau kami melihatnya malam Sabtu, kami terus berpuasa hingga kami selesaikan selama 30 hari. Atau kami melihat hilal Syawal. Quraib bertanya lagi, mengapa kalian tidak mengikuti ruqyah Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Kata Ibnu Abbas, seperti ini kami diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi negeri itu bisa beda dia melihat hilalnya. Kalau di tempat kita melihat hilalnya hari ini baru tanggal 1, berarti kita berpuasanya mengikut penanggalan 9 kalender kita. Tapi kalau di negeri lain tanggal 1-nya kemarin, tapi apapun itu tetap dihormati. Kan itu yang penting itu. Kadang-kadang kita beda begini sampai berkelahi. Itu yang tak boleh. Ini banyak lagi pembahasan. Termasuk penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin. Kata ulama Saudi sendiri, Syekh Ibnu Utsaimin itu. Dia menyarankan untuk tetap mengikuti hasil keputusan lokal. Dan tidak harus mengikuti keputusan Saudi. Syekh Ibnu Utsaimin. Apa kata dia? Was-shawabu annahu yakhtalifu bi ikhtilafil matali'. Yang benar itu adalah sesuai perbedaan matla', tempat terbit hilalnya di tempat masing-masing. Sebagai contoh katanya, ini waktu kejadian sebelum ini, sudah lama karena sekitar tahun 90-an. Kemarin hilal sudah terlihat di Mekah dan hari ini adalah tanggal 9 Zulhijjah katanya. Sementara di negeri lain hilal terlihat sehari sebelum Mekah. Sehingga hari wukuf Arafah menurut warga negara lain jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Maka pada saat itu tidak boleh bagi mereka untuk melakukan puasa. Karena hari itu adalah hari raya bagi mereka. Demikian pula sebaliknya. Ketika di Mekah hilal terlihat lebih awal daripada negara lain, sehingga tanggal 9 di Mekah posisinya tanggal 8 di negara tersebut, maka penduduk negara itu melakukan puasa tanggal 9 menurut kalender setempat yang bertepatan dengan tanggal 10 di Mekah. Kata dia, inilah pendapat yang kuat. Ini kan pendapat Syekh Utsaimin nih, pendapat yang kuat. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kalian melihat hilal, lakukan puasa, dan apabila melihat hilal lagi, silakan berhari raya, berbuka. Intinya menurut kalender negeri masing-masing. Tetapi kalaupun ada yang berbeda, tetap menghormati. Itu poinnya itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini terkait apa yang akan kita lakukan beberapa hari dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan untuk melakukan amal-amal soleh. Karena di hari-hari istimewa ini amal soleh amat sangat dicintai oleh Allah. Berdasarkan hadis yang lumayan banyak berbicara tentang ini.